Inovasi saya berjudul Pendampingan Asik dengan Pendekatan Teknik, sebuah transformasi peran pengawas sekolah di era babak baru pendidikan. Ada 5 situasi di sekolah dampingan di tahun 2023 ini, yaitu kurangnya perencanaan strategis, ketergantungan pada panduan eksternal, metode pendampingan konvensional, siswa dengan kebutuhan khusus, dan minimnya budaya inovasi di sekolah dampingan. Berdasarkan situasi tersebut, ada 5 tantangan di dalam inovasi ini. Yang pertama, kurangnya perencanaan strategis, ketergantungan pada panduan eksternal, motivasi guru, diversitas siswa, dan budaya inovasi yang kurang berkembang di sekolah dampingan. Aksi nyata yang saya lakukan dalam inovasi ini, pendampingan asik dengan menggunakan pendekatan teknik akronim dari terencana, empower, kreatif, nurturing, inovatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, saya bersama teman-teman yang ada di SMA Baitur Rahmah ini sedang menentukan pendekatan pendampingan itu dikolaborasikan antara kapasitas dengan kesadaran. Pada prinsipnya, itu kategorinya berada pada tingkat kesadaran berdaya. Jadi, tingkat kesadaran itu ada 2, berkembang dan berdaya. Kapasitasnya sedang, tadi yang sudah saya jelaskan, kapasitas sedang, kemudian tingkat kesadaran perubahan itu kategori berdaya. 62 ya, 62. Iya, udah pelajaran ini. Persiapan teman-teman dulu perangkatnya kayak masih. Setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar pada mata pelajaran geografi, dan kita dengarkan refleksinya dari pengajar sendiri. Ya Pak, yang telah direncanakan, tapi tidak masalah karena saya masih bisa melihat antusias siswa untuk selalu bertanya dan terus untuk melakukan pengerjaan aktivitas secara diferensiasi proses, mencari cara mandiri untuk mencapai suatu pengetahuan yang dia inginkan. Selain itu, yang tadi masih belum terselesaikan adalah penyampaian kesimpulan oleh siswa, itu belum ada, tapi kemungkinan nanti di pertemuan 2 sebagai bahan kita rencana tindak lanjut seperti itu. Nanti harapannya nanti dapat dari banyak masukan cara kritik dari para observer dan juga kepala sekolah serta pengawas untuk memperbaiki di pertemuan berikutnya. Dalam studi geografi sangat menarik dan itu merupakan pengetahuan membantu para guru-guru untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi, khususnya bidang studi yang lainnya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Nini yang selalu membimbing sekolah kami. Mudah-mudahan sekolah kami semakin lebih baik dan lebih jaya. Ini bersama-sama, ini cuplikan pelaksanaan pembelajaran, tapi ini suatu micro teaching. Jadi guru berperan sebagai guru pengajar dan ada berperan sebagai siswanya seperti ini. Perbandingan berapa? 1, 2, 3, 1, 3, 10. Ya kopi. Kan ya? Sudah. Kalkulasinya sudah selesai. Ya, ada lagi. Wes Waktunya 5 menit dari sekarang. Selanjutnya setelah 5 menit kita berpindah ke tempat. Di SMA Karis itu untuk materi terkait dengan ini pendampingan, menyusun dan menyampaikan rencana pengembangan. Di SMA Karis itu sudah menyusun rencana kerja tahunan untuk tahun 2023 ini, namun perlu didampingi di dalam menyusun dan merencanakan pengembangan. Kemudian 10C, Jesslyn Kui. Selamat Jesslyn Kui. 11 teks 1 ini adalah siswa yang bersemangat punya bisnis yang sampai sekarang dijalankan adalah bisnis baking ya. Dengan Instagramnya Albedo.
gimana teacher hari ini pembelajarannya? Baik, saya merasa senang sekali karena ternyata begitu banyak guru yang sebetulnya rindu untuk bisa membawakan diri mereka, ilmu mereka, semangat mereka kepada anak-anak. Dan biarlah melalui kelas drama based pedagogi ini bisa menolong guru tertolong lebih dahulu untuk berani mencoba, berani mengeksplorasi, dan nantinya di kelas mereka juga bisa membawa anak-anak untuk lebih wow lagi dalam belajar. Hore! 22 itu kolaborasinya diberi nama paling kerja, paparan modeling berburu kerja, yang itu akhirnya diterapkan pada saat melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah di tahun 2022. Lalu karena itu dirasa efektif dan efisien, keterkaitannya dengan kebutuhan saat ini, yaitu butuh kolaborasi, maka di tahun 2023 saya bersama rekan saya Pak Agus Haryono ini melanjutkan. Tetapi di tahun 2023 ini kami selalu berkoordinasi bersama 2 kelompok sekolah binaan, ada 10 sekolah binaan saya dan 10 sekolah binaannya Pak Agus, sehingga totalnya 20. Pak Agusnya adalah pengawas sekolah yang ada di Kota Malang. Ini bersama saya melakukan pendampingan kolaborasi. Nah, di SMA Taruna Malang, mutu terkait dengan pembelajaran, pengelolaan sampai pengembangan satuan pendidikan itu sudah menjadi budaya yang ada di SMA Taruna Nala ini. Dan ingat menggunakan skenario ini. Jadi kegiatannya adalah memberikan dukungan kepada manajemen atau diskusi umpan balik, dukungan serta memberikan strategi umpan balik ini digunakan untuk setiap sekolah binaan yang memiliki prioritas yang sama. Khususnya di SMA Taruna Nala ini kategori prioritas akhir, bukan utama tapi akhir. Alasannya sekolah ini sudah berdaya, sehingga prioritasnya itu ada 3 macam prioritas, ada utama, menengah, akhir. Bertiga itu sebenarnya berangkatnya dari rapot pendidikan 2022. Namun karena di bulan April atau Mei itu keluar rapot pendidikan baru 2023, maka di bulan itu ada revisi RKT. Berikutnya Desember itu sekolah yang menerima BOS, kebetulan di SMA Nala ini menerima 2 macam, BOS reguler dengan BOS kinerja, karena ini ada sekolah penggerak. Maka BOS-nya yang akan dipakai 2024 itu Desember harus masuk, benar ya? Iya. Desember harus PJ Global. PJ Global itu maunya saya kolaborasikan untuk berbagi praktek baik. Misalnya sudah go internasional, yang seleksi ke Jepang, Amerika, dan yang lolos. Dari inovasi ini refleksinya, hasil dan dampaknya, yang pertama adanya peningkatan perencanaan, kemudian pemberdayaan sekolah, kreativitas dalam pembelajaran, perhatian terhadap siswa berkebutuhan khusus, budaya inovasi, dan kolaborasi yang kuat. Keenamnya itu mengalami peningkatan, minimal sudah mulai bertumbuh. Adapun dampak yang perlu diperbaiki adalah efektivitas penuh, yaitu perlu dievaluasi apakah langkah-langkah yang diambil sudah mencapai efektivitas penuh dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang kedua, respon orang lain terhadap evaluasi. Dalam hal ini, dukungan dari berbagai pihak terkait praktek yang dilakukan. Kemudian faktor keberhasilan juga demikian, identifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dari strategi yang diambil, seperti komitmen kepala sekolah, dukungan guru, atau partisipasi aktif dari komunitas, itu juga perlu dievaluasi. Juga yang terakhir, berkenaan dengan pembelajaran, proses ini harus memberikan pembelajaran berharga untuk perbaikan di masa yang akan datang. Maka evaluasi tentang bagaimana proses ini dapat menjadi lebih efektif dan efisien, itu perlu terus diperhatikan. Mari kita suarakan. Kurikulum Merdeka berkolaborasi. Oke. Bersama Bu Nini. Yes.